Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-6 dari minggu ke-7 ini, kita akan mempelajari tentang konsep refraksi, dispersi, dan difraksi. Refraksi atau pembiasan dapat terjadi apabila cahaya datang dari suatu medium atau suatu material ke medium lain yang memiliki densitas atau kerapatan yang berbeda, sehingga cahaya menjadi dibiaskan dengan sudut yang bergantung pada nilai indeks bias atau N dari kedua medium yang bersangkutan. Indeks bias itu sendiri adalah rasio antara kecepatan cahaya di ruang hampa dan kecepatan fase gelombang cahaya atau V pada medium tersebut, di mana N sama dengan C dibagi V, yang mana cahaya diketahui akan memiliki kecepatan fase gelombang lebih rendah pada medium yang lebih rapat. Menurut hukum Snell, sudut datang cahaya atau θ1 dapat dihubungkan dengan sudut bias cahaya atau θ2 dengan persamaan berikut, di mana sin θ1 dibagi sin θ2 sama dengan V1 dibagi V2 sama dengan N2 atau indeks bias dari medium yang kedua dibagi dengan N1 atau indeks bias medium pertama. Refraksi atau pembiasan dapat pula terjadi pada lensa, misalkan lensa cembung, yang mana cahaya apabila datang sejajar sumbu lensa akan dibiaskan melalui titik fokus F. Sedangkan pada lensa cekung, cahaya datang sejajar dengan sumbu lensa akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus F yang berada di depan lensa. Jarak titik fokus F dari pusat lensa akan terkait dengan indeks bias dari lensa serta ketebalan dari lensa tersebut, dengan persamaan sebagai berikut, di mana R1 dan R2 adalah kurvatur dari lensa pada kedua sisi. Jika nilai D atau ketebalan lensa jauh lebih kecil daripada kurvatur R1 dan R2, maka persamaan ini dapat disederhanakan menjadi 1 dibagi F mendekati N dikurangi 1 dikali 1 per R1 dikurangi 1 per R2. Kemudian, menurut hukum Snell, pada saat menempuh medium yang memiliki perbedaan densitas atau kerapatan, kecepatan fase gelombang cahaya V akan berubah, sebagaimana telah kita bahas tadi. Akan tetapi, frekuensi yang dihasilkan cahaya tidak berubah, sedemikian sehingga panjang gelombang lambda yang dihasilkan akan berubah sebanding atau setara dengan perubahan V. Karena cahaya memiliki nilai panjang gelombang yang berbeda-beda, maka setiap panjang gelombang akan dibiaskan dengan sudut bias θr yang berbeda-beda pula. Jika medium pertama yang dilalui oleh cahaya ialah udara yang memiliki indeks bias sama dengan 1, maka indeks bias dari medium yang kedua dapat kita nyatakan sebagai sin θi atau sin dari sudut datang cahaya dengan sin θr atau sin dari sudut bias cahaya, yang nilainya sama dengan V1 dibagi V2 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2. Dengan demikian, nilai dari θr atau sudut bias cahaya adalah sebanding dengan 1 dibagi lambda 1. Atau dengan kata lain, sudut bias cahaya akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang dari cahaya yang datang. Elemen yang memiliki panjang gelombang terbesar pada cahaya, yaitu warna merah, dengan demikian akan memiliki sudut bias θr yang terkecil, sedangkan elemen dengan panjang gelombang terkecil, yaitu nila atau ungu, akan memiliki nilai sudut bias yang terbesar. Itulah mengapa kita melihat adanya pembiasan dengan warna-warna yang urutan yang tetap, yaitu paling atas adalah warna merah, artinya memiliki sudut bias terkecil, paling bawah adalah warna nila,
dengan sudut bias yang terbesar sesuai dengan panjang gelombang yang dimiliki mereka. Ketika cahaya datang dari satu medium menuju medium lain yang lebih renggang, atau dengan kata lain, indeks bias medium pertama lebih besar dari indeks bias medium kedua, maka refraksi atau pembiasan hanya dapat terjadi untuk sudut datang θi yang lebih kecil daripada suatu sudut tertentu yang disebut sebagai sudut kritis θc. Secara matematis, berdasarkan hukum Snell, dapat kita nyatakan besarnya θc sebagai arcus sinus dari N1 dibagi N2. Apabila nilai sudut datang persis sama dengan sudut kritis, seperti pada ilustrasi berikut, maka cahaya akan dibiaskan dengan sudut tepat 90 derajat. Kemudian, apa yang akan terjadi apabila sudut datang θi bernilai lebih besar dari sudut kritis? Apabila terjadi demikian, yaitu sudut datang cahaya lebih besar dari sudut kritis, maka akan terjadi refleksi dalam total, yaitu cahaya tidak lagi dibiaskan ke medium kedua, melainkan dipantulkan kembali ke medium pertama secara spekular seperti halnya suatu cermin. Kemudian fenomena yang ketiga adalah fenomena difraksi atau pembelokan, yaitu pembelokan gelombang dalam hal ini pada saat melalui suatu celah atau penghalang dengan lebar tertentu. Gelombang termasuk cahaya dengan panjang gelombang lambda yang tinggi cenderung lebih mudah untuk terdifraksi karena ukurannya yang relatif besar pada saat melewati celah dengan lebar tertentu, misalkan D. Hubungan antara difraksi yang terbentuk dapat kita nyatakan sebagai berikut, yaitu D sin theta min sama dengan lambda, di mana theta min adalah sudut datang di mana terjadi intensitas minimum. Lebar celah D yang kecil akan cenderung menghasilkan sudut difraksi yang besar, seperti pada ilustrasi berikut. Sebaliknya, lebar celah yang besar akan cenderung menghasilkan sudut difraksi yang lebih kecil. Apabila terdapat lebih dari satu celah, maka dapat terjadi fenomena interferensi yang bersifat konstruktif atau saling memperkuat, atau interferensi yang bersifat destruktif atau saling memperlemah, yang bergantung pada fase gelombang yang bersangkutan.